the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah larut. Inspirasi terus menggelinding, menggelayuti dinding hati, menggelayuti semua kehidupan yang ada di bumi. Jalan yang kita tempuh adalah sudah benar. Untuk apa kita ragu? Untuk apa? Dan pada malam ini Mr. Ali memberi spirit atau semangat pada viewer dimanapun berada. Ubah kelemahan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Ya. Caranya? Oke, simak kontennya Mr. Ali dan kita relax aja. Jangan Anda takut pada kelemahan Anda, karena mereka akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat jika kamu memiliki tekad untuk mengubahnya. Tekad itu yang harus kita kuatkan, kita dorong dalam diri dan dalam diri kita sendiri. Dalam hidup setiap orang, setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Dan juga ada kelebihannya. Dan kadang kelemahan itu membuat orang jadi rendah diri, jadi putus asa, dan merasa minder. Don't do that anymore. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik yang di sana. Dan jadikan kelemahan itu menjadi kekuatan kita. Seperti halnya Achilles yang memiliki kelemahan pada tumitnya. Kita juga dapat belajar untuk mengenal dan mengatasi kelemahan kita. Langkah pertama adalah menerima kelemahan kita dengan rendah hati, jujur dan bijaksana. Rendah hati, jujur dan bijaksana itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai kita pupus hanya karena kita ego yang gak ada artinya. Ego yang membuat dan merugikan kita. Dan itu semua sebetulnya fata morgana dan sesaat. Jadi janganlah kamu ikuti ego yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ada 9 poin yang harus kita perhatikan untuk mengikis rasa rendah diri atau kurang percaya diri, merasa kita punya kelemahan yang berlebih. Jangan. Poin yang pertama, kenali dan terima kelemahan kita. Poin yang kedua, jadilah rendah hati dan terus tidak berhenti belajar. Yang ketiga, identifikasi potensi dan kelemahan kita. Kita coret-coret aja, ya kan, kelemahan kita apa aja gitu. Itu bisa kita sharekan kepada siapa aja yang memang Anda bisa mempercaya orang itu dan yakin Anda bisa dapat masukan dari dia. Selanjutnya poin keempat, fokus pada pengembangan diri, self improvement. Jangan sampai kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang merasa diri tidak ada apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya skill seperti itu. Jangan. Selanjutnya poin 5, tetaplah gigih dan pantang menyerah. Seperti perjalanan Achilles, seperti perjalanan orang-orang sukses sebelum kita.
Banyak biografi yang perlu kita pelajari dari orang-orang sukses. Jangan lihat kesuksesannya, tapi lihat cara meraihnya. Nomor 6 atau poin ke-6, bangun lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan itu kamu lihat, kalau kamu agak bisa membangun lingkungan di sekitarmu, kamu cari lingkungan yang membuat kamu nyaman, bisa menggali diri, menghadapi perubahan-perubahan, dan siap menerima perubahan-perubahan, apalagi itu perubahan yang baik. Ikuti kata-kata teman, ikuti kata-kata bijak, ikuti kata-kata mereka yang memang itu membuat kamu nyaman dan bisa mendapatkan ilmu dan punya kekuatan diri. Poin 7 atau 7, jangan biarkan kritik meruntuhkan semangat kamu. Justru kritik yang pedas itu adalah membangun. Terkadang kritik dari orang lain dapat meruntuhkan semangat kita, tapi tepislah itu. Dalam mengubah kelemahan menjadi kekuatan kamu, kamu harus kuat menerima kritik apapun pedasnya, apapun bentuknya. Motivasi diri sendiri itu juga harus dikuatkan. Poin ke-8, terapkan kelemahan sebagai sumber kreativitas. Jadi jangan sampai kreativitas itu terhenti karena kita merasa lemah, kita merasa nggak ada skill, kita merasa nggak mampu public speaking. Itu bisa ditepis dengan kita punya power dalam diri yang ada di dalam kita, yaitu hati kita. Semangat, jangan sampai runtuh, jangan sampai patah, atau tergoyahkan dengan apapun, whatever. Poin yang terakhir, fokus pada proses bukan hasil. Hasil itu memang belakangan. Ya, seperti orang menyesal itu juga belakangan. Itu hasil dari perbuatan sendiri, akhirnya dia menyesal. Hasil dari perbuatan sendiri akhirnya kita akan bahagia. Karena proses yang kita lakukan tergantung apa yang kita kuatkan dalam diri kita menuju ke arah sana. Karena memang bahagia itu harus diperjuangkan, bukan untuk diratapi. Kelemahan juga harus dikikis, harus digali apa yang membuat kita lemah, ya kan? Jangan sampai kita udah lemah, kita nggak tahu, oh my god, malah pesimis seperti itu. Don't do that anymore. Ya, jadi ingatlah bahwa mengubah kelemahan adalah menjadi kekuatan, adalah proses berkelanjutan dan terus kontinuitas. Jangan terlalu terobsesi dengan hasil akhir, tetapi nikmati perjalanan setiap langkah action kamu untuk menuju hasil itu. Dan itu akan memberi kekuatan pada kamu kalau sudah mencapai apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu inginkan. Tentunya hasil semua tidak akan maksimal, tapi orang akan tahu, oh orang itu sukses, oh Mr. Ali sukses, ya kayak gitu. Karena orang juga akan tahu gigihnya Mr. Ali untuk mencapai sukses itu dari kelemahan-kelemahan yang Mr. Ali dapatkan selama ini. Tapi itu pun ya memang kita harus kuat ya. Itu pun kita tidak harus apatis, kita tidak harus rendah diri, kita tidak harus underestimate pada diri sendiri. Kita tidak boleh putus asa, don't give up anytime. Ya, oke. That's all 9 point of mengikis weaknesses dalam diri kita. Jadi itu semua adalah bekal buat kita. Jangan sampai kita tunduk dengan kelemahan kita, tapi jadikan kelemahan kita itu sebagai power untuk menuju ke depan supaya kita better and better. Jadi lebih baik ya. Oke, that's all about my content this late the night. Ya, jadi malam yang larut ini memberi inspirasi pada viewer yang ada di mana saja berada. Mr. Ali tetap semangat dan Mr. Ali berharap I hope that you are all have spirit in your life. Don't worry,
Thank you very much. Have a nice night. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.